warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata pelajaran Matematika 2, ingin mempresentasikan mengenal bangun datar bersama rekan-rekan saya sendiri yaitu Wahibah, Saya Melanita. Saya Siva Widiawati. Saya Nazarudin. Langsung saja yang akan dibacakan terlebih dahulu oleh Melanita. Baik, semuanya saya akan menjelaskan tentang mengenal bangun datar. Apa yang dimaksud dengan bangun datar? Bangun datar adalah bentuk dua dimensi yang mempunyai permukaan datar dan tidak memiliki ruang. Ciri bangun datar. Di sini ada gambar. Di sini mempunyai sisi adalah garis yang membentuk suatu bangun datar, dan ciri bangun datar itu mempunyai sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sisi. Macam-macam bangun datar. Di sini ada gambar persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkar. Ada juga layang-layang, trapesium, segi lima, dan oval. Layang-layang adalah bangun datar dengan 4 sisi, memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang dan berpotongan di tengah. Lalu ada gambar trapesium. Trapesium adalah bangun datar dengan 4 sisi, memiliki 1 pasang sisi yang sejajar. Lalu ada segi lima atau pentagon. Adalah bangun datar dengan 5 sisi dan 5 sudut. Dan yang terakhir ada gambar oval atau elips, adalah bangun datar yang berbentuk lonjong, memiliki 2 sumbu simetri yang berbeda panjang. Bangun datar ini memiliki sifat-sifat unik dan rumus-rumus tertentu untuk menghitung luas dan kelilingnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Siva Widiawati. Dipersilakan. Oke, yang pertama ini ada bangun persegi, yang dimana persegi ini mempunyai 4 sisi dan 4 titik sudut. Persegi juga mempunyai 4 sisi yang sama panjang. Lalu persegi ini memiliki sudut, yang dimana sudut ini bernama sudut siku-siku, 90 derajat. Lalu ciri-ciri dari persegi ini memiliki 4 sisi yang sama panjang, memiliki 4 sudut siku-siku, memiliki 2 diagonal yang sama panjang, lalu diagonalnya ini saling berpotongan dan tegak lurus. Yang kedua, ini ada bangun persegi panjang. Persegi panjang ini mempunyai 4 sisi dan 4 titik sudut. Persegi panjang juga mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Sama dengan persegi, persegi panjang ini memiliki 4 sudut. Sudut tersebut bersama sudut siku-siku. Ciri-ciri dari persegi panjang yaitu memiliki 4 sudut siku-siku, yaitu sudut 90 derajat, lalu sisi berhadapan sama panjang dan sejajar, lalu diagonalnya sama panjang tetapi tidak tegak lurus. Bangun yang ketiga yaitu segitiga. Segitiga ini mempunyai 3 sisi dan 3 titik sudut. Jenis-jenis dari segitiga berdasarkan sisi, segitiga sama sisi itu semua sisinya sama panjang. Lalu ada segitiga sama kaki, di mana 2 sisi
sama panjang. Lalu yang ketiga, segitiga sembarang, yang dimana semua sisi berbeda panjang. Yang sabar. Neng selalu setia nemenin AA. Lalu yang keempat, ada bangun lingkaran. Lingkaran hanya memiliki satu sisi. Lingkaran ini tidak memiliki titik sudut, tetapi ia hanya memiliki satu titik, yaitu titik pusat. Ciri-ciri dari lingkaran yang tadi saya sudah sebutkan yaitu memiliki titik pusat, lalu memiliki jari-jari dan diameter, lalu tidak memiliki sudut, lalu bentuknya bulat sempurna. Lalu apa sih yang dimaksud dengan garis itu? Nah, garis adalah rangkaian titik yang lurus dan tak berujung, meluasnya ke arah yang tak terbatas. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Wajibah. Sifat simbol dari garis mempunyai sifat panjang tak terbatas, lebar 0, mempunyai simbol biasanya dilambangkan dengan huruf seperti AB atau garis lurus. Jenis-jenis garis seperti yang ada di gambar berikut, seperti vertikal, horizontal, garis diagonal, garis lengkung, dan garis kusut. Saya di sini akan menjelaskan beberapa dari garis. Yang pertama yaitu garis lurus, garis tanpa lengkungan. Garis yang paling sederhana, bayangkan saja seperti tali yang ditarik lurus tanpa ada lengkungan sama sekali. Ciri-cirinya itu ada jarak terpendek antara dua titik, tidak ada kurva atau tikungan. Yang kedua yaitu garis lengkung atau garis yang melengkung, transisi ke kurva. Garis lengkung adalah kebalikan dari garis lurus, ia melengkung atau membelok seperti bentuk bulan sabit atau gelombang laut seperti yang ada di dalam gambar. Cirinya itu tidak lurus, bisa berbentuk usus, spiral, atau gelombang. Panjangnya bisa bervariasi tergantung lengkungannya. Yang ketiga yaitu garis sejajar. Dua garis yang tidak pernah berpotongan. Dua atau lebih garis yang berjalan berdampingan tanpa pernah bertemu, meskipun diperpanjang selamanya. Kata sejajar berarti paralel, artinya mereka selalu sama jaraknya atau sama lain. Ciri-cirinya yaitu jarak antar garis selalu sama dan mereka tidak pernah bersilangan. Dalam geometrik, simbolnya sering ditulis sebagai dua garis vertikal. Berikutnya yaitu garis tegak lurus. Dua garis yang berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Dua garis yang saling berpotongan membentuk sudut seperti sudut kanan. Kata tegak lurus berarti perpendikular. Ciri-cirinya yaitu sudut berpotongan tepat 90 derajat seperti huruf L, simbol L. Berikutnya yaitu apa itu sudut? Yang akan dibacakan oleh rekan saya berikutnya itu Nazarudin. Sudut itu daerah yang dibentuk oleh dua garis yang berpotongan di satu titik atau vertex. Bisa diukur dalam derajat atau radian. Simbolnya yaitu simbol ABC ada di titik antara A, B, dan C setiap sudutnya. Lanjut. Ini ada beberapa jenis-jenis sudut. Penjelasannya di slide berikutnya.
Yang pertama ada sudut lancip, yaitu kurang dari 90 derajat, misalnya 45 derajat. Kalau sudut tumpul kurang dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat, misalnya 120 derajat. Lalu sudut-sudut itu tepat 90 derajat, sudut lurus 180 derajat, atau yang disebut garis lurus. Lalu ada sudut refleks, yaitu kurang dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Lanjut. Lalu apa itu kurva? Kurva yaitu garis yang melengkung atau tidak lurus, terbentuk dari rangkaian titik yang berubah arah. Ada beberapa jenis-jenis kurva. Satu, kurva tertutup atau lingkaran elips berbentuk oval. Lalu yang kedua, kurva terbuka. Ada parabola atau hiperbola seperti grafik fungsi kuadrat. Lalu kurva sederhana, tidak memotong dirinya sendiri, misalnya seperti busur. Lalu yang terakhir, kurva kompleks dengan simpul atau loop, misalnya lem niskat. Kerja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dari presentasi tersebut. Mohon dimaklumkan. Terima kasih.